Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Purnamasari dari kelas 11 IPA 2. Pada video kali ini saya akan presentasikan laporan kegiatan makanan khas daerah, yaitu makaroni pedas gila. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan, karena pada masa ini banyak makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Mayoritas masyarakat menginginkan makanan yang rasanya enak dan murah tanpa memperdulikan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah saya menyediakan makanan yang rasanya enak dengan cukup murah, sederhana, higienis, dan aman untuk dikonsumsi karena tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Salah satu makanan ringan yang cocok dikonsumsi untuk waktu santai sekaligus cukup istimewa salah satunya adalah keberadaan makanan ringan makaroni pedas gila sebagai salah satu makanan ringan yang enak dan nikmat, layak dikembangkan sebagai usaha alternatif. Dengan melihat potensi atau kelebihan di atas, maka saya ingin membuat usaha agar masyarakat tidak pernah lupa dengan makanan ringan makaroni pedas gila. 1.2 ada manfaat usaha. Dan pertama, manfaat ekonomi. Usaha makanan makaroni ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapat cukup besar. Saya menawarkan jasa COD atau cash on deliver juga untuk masyarakat sekitar agar memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang murah tapi dengan produk yang tidak murahan. Dengan kata lain, kualitas produk terjamin kesehatannya. Dengan usaha ini diharapkan dengan dapat memberikan keuntungan. Ada juga manfaat sosial bagi pemilik. Dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha ini dapat menghasilkan keuntungan yang besar lewat penjualan yang stabil setiap harinya. Ada juga bagi masyarakat. Dengan adanya makaroni ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makan ringan mereka. Selain itu juga secara tidak langsung dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Ada juga rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana tips untuk membuka usaha makaroni pedas yang baik dan benar serta tidak mengalami kerugian. Kedua, bagaimana cara mengantisipasi persaingan usaha bisnis saat ini. Dan yang ketiga, bagaimana cara agar kita bisa meraih kesuksesan dalam berbisnis makaroni pedas. 1.4 ada profil perusahaan. Nama usaha, makaroni pedas gila. Jenis usaha ada kuliner. Alamat offline, Kampung Cibeber sampai Cianjur. Instagram, @makaroni pedas gila. 1.5 visi, misi, dan tujuan usaha. Visi, menjadikan makaroni sebagai makanan ringan yang digemari semua kalangan masyarakat di Indonesia. Misi, memberikan pelayanan yang terbaik, memasarkan makaroni kepada seluruh kalangan masyarakat mulai dari teman terdekat. Tujuan usaha, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menambah pengalaman kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, menambah pengalaman ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, mewujudkan kemampuan dan berwirausaha untuk meningkatkan kualitas diri dalam berwirausaha. Ada 1.6 yaitu produk yang kami tawarkan adalah makaroni pedas gila. Bab 2 ada analisis peluang usaha. 2.1 ada analisa SWOT. Setiap kegiatan untuk memulai usaha, maka hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengukur kemampuan terhadap lingkungan dan pesaing, yaitu melalui analisis SWOT. Pertama ada strength atau kekuatan, menjual produk untuk semua kalangan masyarakat, bahan produk yang terjamin dan higienis. 2 ada weakness atau kelemahan, tidak tahan lama, produknya mudah ditiru. Ketiga ada opportunity atau peluang, harga terjangkau, terdiri dari beberapa level. Yang keempat ada threats atau ancaman, adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. 2.2 ada rencana usaha. Ada pertama ada rencana jangka pendek. Usaha bisnis makaroni pedas yang kami rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang memberikan keuntungan. Ada juga rencana jangka menengah. Usaha yang saya rintis ini pastinya akan saya kembangkan demi mewujudkan impian saya bersama, yaitu ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha kami ke depannya ataupun saya. Rencana jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, saya akan lebih mempertahankan serta meningkatkan kualitas produk kami agar semakin digemari masyarakat.
2.3 ada analisis pasar dan pemasaran. Ada yang pertama itu A, target pasar. Usaha ini akan dipasarkan di tempat kami menuntut ilmu, yaitu kampus SMA Negeri 1 Cibeber. Kami akan memulai memasarkan kepada teman satu kampus kami, dan kami pun akan membuka stand setiap hari Minggu di Pasar Kaget Gas Ibu untuk menambah penghasilan. Selain offline, kami juga menjual produk makaroni secara online. B, ada pesaing. Terdapat banyak pesaing dari usaha ini, akan tetapi disinilah kreativitas kami ataupun saya, bagaimana cara kita menarik konsumen agar dapat memberi produk kami tanpa membuat pesaing. Saya merasa tidak senang dan tidak tindakan saya. Contoh kreativitas saya adalah selalu memberikan promosi yang menarik untuk pelanggan yang setia membeli produk kami. Dan C, sasaran pembeli. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli saya yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Harga yang saya berikan yaitu hanya Rp10.000 per satu pak makaroni. Ada 2.4 itu strategi pemasaran. Yang pertama itu ada 1, dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya. Cukup dengan bercerita kepada teman-teman kami atau keluarga untuk mempromosikan usaha kami, sehingga secara tidak langsung semua masyarakat akan mengetahui usaha kami. 2, ada pemberitahuan lewat media sosial. Promosi ini pun termasuk promosi yang mudah karena kami hanya memerlukan kuota dan ponsel untuk memposting foto produk ke media sosial, dan otomatis dapat dilihat semua orang pengguna media sosial, mengingat zaman sekarang hampir semua orang memiliki media sosial, sehingga cara ini dianggap sangat efektif dan efisien untuk memasarkan produk. Bab ketiga ada produk dan proses pembuatan. 3.1 yaitu proses pembuatan. Untuk membuat makaroni, proses dan bahan-bahan produksinya sebagai berikut. Bahan: 1 kilo makaroni atau spiral atau keong. 2 liter minyak goreng. 3 penggurih atau penyedap rasa. 4 cabai giling atau yang sudah dihaluskan. Cara membuat: yang pertama itu goreng makaroni setelah disiapkan sampai warna kecoklatan. Kedua, kemudian ditiriskan. Ketiga, makaroni yang sudah digoreng dan ditiriskan diberi bumbu penggurih atau penyedap rasa, aduk hingga rata. Keempat, setelah bumbu penggurih atau penyedap rasa teraduk rata, berikan cabai giling sesuai level pedas dari makaroni, terus aduk rata. Dan yang kelima itu makaroni siap dikemas. 3.2 analisis laba rugi. Harga jual makaroni yaitu Rp10.000 per pak. Pendapatan penjualan atau harga pokok penjualan Rp10.000 dikali 50 pak. Rp500.000 dikurangi Rp245.000. Laba kotor per hari adalah Rp255.000. Biaya penjualan. Biaya transportasi Rp30.000. Biaya label per 50 pak produk Rp30.000. Biaya lainnya Rp20.000. Total biaya penjualan yaitu Rp80.000. Laba bersih per hari yaitu Rp175.000. Laba bersih per bulan Rp175.000 dikali 30 sama dengan Rp5.250.000. Perhitungan margin keuntungan yaitu Rp175.000 dikali 100% sama dengan 35%, sama dengan jadi Rp500.000. Perkiraan kembali modal melalui laba adalah hari keempat saat laba mencapai Rp700.000. Bab keempat itu penutup. 4.1 kesimpulan. Kesimpulan bahwa agar produk yang saya pasarkan dapat diterima oleh semua kalangan, baik maka kita harus membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual dengan harga terjangkau, membuat produk lebih cepat dan lebih murah, memilih dan menentukan wilayah pemasaran yang menguntungkan. 4.2 itu saran. Disarankan bagi mahasiswa yang nantinya akan memulai berwirausaha untuk memperhatikan segala aspek yang berpengaruh terhadap daya jual suatu produk. Seorang wirausaha memang perlu untuk menghadapi sebuah risiko, karena dari proses risiko itu sendiri nantinya akan membawa sesuatu yang besar, dan juga semangat kerja keras, ulet, serta tidak putus asa, sikap yang sangat dibutuhkan oleh seorang wirausaha agar terus berkarya dengan usaha yang dijalankannya.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada ucapan kesalahan dalam pengucapan pun mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.